Assalamualaikum. Materi kita hari ini adalah tentang white balance. Ketika kita ngefoto, pasti kadang-kadang foto itu bisa kelihatan lebih kuning atau lebih biru dari biasanya, dari apa yang mata kita lihat. Nah, untuk membuat foto itu netral, kita harus mempelajari tentang white balance. Jadi ketika settingan auto kamera kita mungkin bermasalah, kita bisa dengan secara manual, ngatur white balance agar sesuai dengan keinginan kita. Pertama-tama kita definisikan dulu apa itu white balance. White balance itu adalah suatu istilah dalam fotografi untuk kalibrasi warna putih atau suatu proses yang bertujuan untuk menghilangkan warna tidak real atau color cast pada foto. Sehingga objek yang berwarna putih akan tetap terlihat putih. Pada kamera digital, white balance itu diukur dengan temperatur warna dari suatu sumber cahaya. Nah, kita akan nge-breakdown bagaimana kamera kita nge-setting secara auto white balance di dalam kamera. Yang kedua, kenapa sih kita penting untuk belajar white balance? Karena kamera itu tidak secanggih mata manusia. Mata kita itu mampu melihat benda putih akan tetap terlihat putih meskipun sumber pencahayaannya itu seperti apapun. Meskipun kita ngelihat pagi hari ataupun kita ngelihat pada malam hari, sore hari, kita bakal tetap mempersepsikan suatu warna seperti kondisi aslinya. Hal ini disebabkan karena mata manusia mampu melakukan adaptasi dan dibantu oleh nalar kita untuk memberitahu bahwa benda yang sedang kita lihat itu adalah warna putih, sedangkan kamera tidak. Alasannya sederhana, karena kamera tidak bisa berpikir layaknya manusia. Contohnya seperti ini. Bangun tidur, kita keluar, kita lagi ada di bawah sinar mentari pagi yang keemasan sehingga warna kulit kita itu agak kuning-kuning gimana gitu, kuning. Tapi tidak serta-merta kita mempercayai bahwa wah kulitku kuning nih, aku lagi sakit kuning, gitu enggak kan. Kita tetap tahu bahwa kulit kita ya coklat, pencahayaannya yang beda-beda. Pun ketika lagi gelap banget, terus nggak ada cahaya, terus kita melihat kulit kita itu jadi hitam, tidak serta-merta kita percaya bahwa wah kulit aku hitam nih, enggak. Tapi kita dalam mental kita, dalam otak kita tahu bahwa kulit kita itu ya coklat-coklat aja, nggak burik, nggak glow up juga, ya coklat-coklat aja, kondisi pencahayaannya aja yang beda-beda. Tapi kamera enggak. Kamera itu nggak bisa mikir kayak kita. Jadi kalau kita lagi di bawah cahaya yang kuning, ya udah si kamera bakal ngesetting kulit kita jadi kayak sakit kuning. Dan kalau lagi di kutub utara nggak ada matahari, warnanya semua biru, kamera akan menangkap warna kulit manusia ya biru gitu. Dia nggak bisa mikir. Jadi kenapa sih settingan white balance ini penting? Karena kita harus memahami cara kerja si kamera ini nge-setting white balance. Karena mode auto, secanggih apapun mode auto, kadang-kadang dia nggak bisa diandelin. The man behind the camera. Jadi kita yang megang kontrol atas settingan kamera kita. Nah, contohnya kayak di foto ini. Saat benda putih disinari oleh cahaya kekuningan, kemudian difoto, maka benda tersebut akan tampak kekuningan juga. Atas dasar inilah, maka di dunia fotografi dikenal dengan adanya keseimbangan warna putih atau white balance. Jadi, misalnya kita lihat foto ini, yang kiri itu adalah hasil dari auto white balance. Jadi dia akan menyesuaikan, dia akan mengkalkulasi jumlah merah dan jumlah biru, kemudian ditarik di tengah-tengah jadilah warna white. Sedangkan foto yang benar itu adalah yang sebelah kanan. Kenapa? Karena itu kan lagi siang-siang ya, anaknya lagi ceria, jadi kita pengen nuansanya itu warm untuk mengesankan sebuah keceriaan dari anak kecil. Kalau kita ikut setting white balance dari kamera kita, hasilnya akan kebiruan meskipun itu sudah benar menurut kalkulasi, menurut algoritma. Tapi kan kita yang menentukan secara subjektif bahwa foto yang paling kanan ini adalah yang tepat. Kenapa suatu foto hasilnya bisa terlihat beda ketika kita ngesetting white balance, auto, dan mode manual? Karena kamera tidak bisa berpikir
Dia tidak mengetahui aspek-aspek di luar kalkulasi. Kayak misalnya kalau cewek cantik itu yang kulitnya lebih cerah daripada seharusnya dan segala macam. Nah, untuk mengetahui suatu white balance itu benar atau salah, indikatornya itu gampang. Kita bisa berpatokan pada warna kulitnya. Contohnya adalah foto ini. White balance yang benar itu adalah yang menunjukkan warna kulit asli. Di sini kan ada mbak-mbak, rasnya ini Kaukasia, jadi pasti kulitnya putih lah, nggak mungkin coklat, nggak mungkin kuning banget. Jadi foto dengan white balance yang benar itu adalah yang kanan. Selain indikator warna kulit, kita juga bisa melihat ke indikator warna mata. Jadi warna matanya itu di situ kan ada putih-putihnya ya. Nah, kita bisa ngecek di situ. Kalau misalnya dia terlalu kuning atau terlalu biru, berarti settingan white balance-nya belum benar. Kalau sudah putih, berarti settingannya udah benar. Kayak misalnya tadi saya mention tentang indikator utama itu dari skin tone. Nah, di foto ini white balance yang benar itu adalah yang tengah. Karena ini rasnya kulit hitam atau kulit coklat, jadi kita bisa melihat dari skin tone-nya, kemudian warna matanya. Kalau foto yang kiri itu meskipun skin tone-nya skin tone-nya itu kayak bener, kayak udah bener, tapi warna mata dan warna background-nya itu agak kelihatan biru. Sedangkan yang paling kanan itu skin tone-nya nggak bener, meskipun matanya udah kelihatan putih. Jadi yang tepat adalah yang tengah. Sehingga kenapa white balance penting? Jawabannya adalah untuk menghasilkan foto yang senatural mungkin kayak yang mata kita lihat. Lalu poin yang ketiga, kita juga akan mengenal temperatur warna. Jadi kalau kita lagi ngomongin cahaya yang warna-warni, kita akan dan harus mengenal tentang temperatur warna. Kenapa cahaya itu punya temperatur yang beda-beda? Suhu warna itu adalah karakteristik cahaya tampak yang merupakan aplikasi penting di bidang industri lampu. Terutama kita nih di fotografi, kemudian di videografi, dia juga penting banget, di percetakan, di astrofisika, dan berbagai bidang lainnya. Dalam istilah layman, suhu warna itu digunakan sebagai metode untuk menggambarkan karakteristik suatu warna, apakah dia hangat ataukah dia sejuk. Jadi karakteristik dari warna. Suhu yang berbeda akan menampakkan warna yang berbeda pula. Suhu yang melebihi dari 5000 K itu berwarna kebiruan dan biasanya disebut sebagai warna putih dingin. Sedangkan suhu 4000 Kelvin itu lazim disebut sebagai warna putih netral. Warna putih netral itu di suhu 4000 Kelvin. Sedangkan di bawahnya, yaitu suhu 2700 Kelvin, itu adalah warna yang dipancarkan oleh lampu pijar yang disebut dengan cahaya kekuningan atau putih hangat. Ini adalah grafiknya. Semakin tinggi suatu temperatur, hasil cahaya itu akan sifatnya itu kebiru-biruan. Semakin rendah suhunya, warna yang dihasilkan akan semakin kemerahan. Dan kita ingin fotografi white balance-nya itu tidak kekuningan, tidak kebiruan, melainkan white. White harus benar-benar putih. Jadi kita apapun warnanya kita akan tarik di suhu 4000 derajat Kelvin. Spektrum temperatur warna itu diberi nilai numerik, diukur dalam derajat Kelvin, dan nilai-nilai ini digunakan untuk menggambarkan warna yang dipancarkan dari perlengkapan saat bekerja dengan pencahayaan. Pada umumnya, suhu yang rendah cenderung berwarna kemerahan dan semakin tinggi akan menampakkan warna kebiruan. Rentang warna ini dapat dilihat ketika kita memanaskan logam yang pada awalnya memancarkan cahaya merah, kemudian ke orange, kemudian ke kuning, lalu ke putih. Hubungan si temperatur dan warna itu adalah seperti ini di fotografi ya, karena kita hubungannya sama cahaya, jadi kita harus ngupas tuntas apapun tentang cahaya. Di malam hari itu nggak ada cahaya kan, jadi kita yang lihat ya black aja, hitam kelam. Kemudian semakin siang menuju ke fajar, itu cahayanya akan kemerahan. Kemudian menjelang pagi cahayanya akan ke
oranye-oranyean, kejingga-jinggaan. Semakin menjelang siang itu akan mendekati kuning, dan semakin mendekati siang terik banget itu akan putih. Kemudian menjelang sore akan balik lagi nih gradasi warnanya. Kan mataharinya udah lewat, jadi akan ke kuning lagi, kemudian orange, merah, dan hitam. Nah, warna-warna selain siang ini, itu warna yang dinamakan dengan golden hour. Atau golden hour itu maksudnya karena waktu itu tuh sangat precious. Dari fajar hingga menjelang siang, kemudian menjelang sore ke senja, itu waktunya tuh sangat sedikit, sebentar saja. Kayak 3 jam, 2 jam, bahkan 2 jam, itu udah lewat. Makanya golden, artinya itu precious atau berharga, saat-saat yang bagus untuk memotret sesuatu karena cahaya yang dihasilkan akan kemerah-merahan dan hasilnya akan dramatis, romantis, dan segala macam. Nah, kenapa golden? Karena memang kemerah-merahan, kekuning-kuningan. Karena suhu bumi itu tuh masih, suhu cahaya matahari itu masih rendah, sehingga warnanya akan kemerahan. Semakin kita deket sama cahaya, semakin siang, cahayanya akan semakin putih, akan mendekati biru. Jadi putih kebiruan. Kalau nggak percaya, lihat aja kalau kalian lagi siang-siang, pasti langitnya warna biru, ya kan? Nah, apa hubungannya si cara kerja white balance itu dengan temperatur cahaya yang barusan kita bahas? Begini, saya yakin kalian anak DKV sudah pernah belajar tentang, anak DKV maupun DWG sudah belajar tentang teori warna, yaitu ada warna-warna yang CMY, ada yang RGB. Sesuai namanya, white balance itu sebenarnya menyeimbangkan warna putih di foto dengan cara ngasih opposite color atau menambahkan warna berlawanan dari sumber cahaya untuk mendapatkan warna yang netral atau yang putih tetap terlihatan putih. Nah, apa itu warna berlawanan? Di sini ada lingkaran warna kan, ada RGB dan ada CMYK. CMYK ini adalah warna yang berasal dari tinta yang kalau mereka digabungin ke semuanya itu hasilnya akan hitam. Kalau RGB itu warna yang berasal dari cahaya dan ketika kita gabungin semuanya, hasil warnanya itu akan putih. Si white balance ini adalah si kamera itu akan narik white balance ke arah putih, dari yang kemerahan menjadi putih, yang kebiruan atau kehijauan menjadi putih dengan cara nambahin opposite color atau warna yang berseberangan dengannya. Nah, warna yang berseberangan ini dilihat dari lingkaran warna itu. Jadi kalau misalnya red, jadi si RGB, opposite colornya adalah irisan dari green dan blue, yaitu sisian. Kalau misalnya si green, itu opposite colornya itu irisan dari red dan blue atau magenta. Kemudian blue, itu opposite colornya dari green dan red, yaitu kuning. Jadi dikasih opposite color. Misalnya sumber cahaya terlalu kekuningan dari lampu pijar, lampu di kafe-kafe gitu. Untuk menetralkannya, si kamera kita itu akan menambahkan warna biru. Lawan dari si lingkaran warna ini, dari lingkaran warna tadi kan kuning kan opposite colornya biru ya. Jadi si kamera itu akan ngasih warna kebiruan sehingga warnanya akan kembali ke tengah. Ke tengah itu putih. Putih itu adalah gabungan dari semua warna. Kita udah belajar ya dari materi sebelumnya bahwa prisma yang cahaya kemudian melewati prisma, dia kan pecah ya. Hasil dari komposisi si cahaya itu ya magic webineo. Jadi yang kita omongin itu ya si magic webineo. Kalau misalnya ada warna kemudian kekuningan, kemerahan dan segala macam, itu white balance dalam kamera kita akan narik ke opposite colornya sehingga kita ketemu di tengah gitu. Jadi si white balance ini adalah musyawarah dalam kamera karena akan selalu nyari titik tengah, yaitu warna putih. Sementara pada sumber cahaya netral, kayak misalnya si siang hari, sinar matahari, ketika siang banget tadi yang mendekati warna putih atau biru muda, itu nggak diapa-apain sama si white balance karena emang sudah pas naturalnya itu begitu. Warna white balance-nya putih.
di suhu kisaran 5.500 sampai 6.500 derajat Kelvin. Kemudian setelah kita paham cara si kamera narik opposite color untuk menyeimbangkan white balance, sekarang kita pelajari dulu settingan white balance dalam kamera kita. Ini adalah settingan white balance yang secara internasional digunakan melalui icon-iconnya. Ya, karena icon atau gambar itu kan artinya 1000 kata ya, dan itu universal, kita tahu semua artinya, jadi kita bisa ngelihat aja bahwa icon-icon ini merepresentasikan kondisi pencahayaan yang dibutuhkan. Kayak misalnya auto white balance, ya udah auto. Semua tergantung sama perhitungan atau kalkulasi atau algoritma kamera digital kita. Kemudian yang tungsten, ini yang gambar lampu pijar. Ini digunakan untuk kondisi pencahayaan yang banyak lampu pijarnya atau kekuningan. Kayak misalnya cahaya di kafe, cahaya lilin, cahaya remang-remang, pokoknya yang kekuningan. Kemudian fluoresan itu yang kayak lampu neon, kayak di dalam ruangan gitu, tapi lampunya neon. Daylight, gambar matahari, itu digunakan ketika daylight, ketika siang-siang. Kemudian cloudy itu kalau cloudy atau shade ini hampir sama. Cloudy itu untuk di luar ruangan, tapi lagi nggak ada cahaya matahari langsung atau lagi mendung. Kemudian kalau shade yang paling kanan, gambar rumah terus ada bayangannya, itu biasanya untuk di dalam ruangan, untuk indoor. Kemudian flash itu digunakan kalau kita lagi pakai lampu flash atau pencahayaan buatan. Nah, si hubungannya icon-icon settingan white balance sama temperatur warna tadi adalah ini sesuai. Jadi kalau misalnya shade, biasanya kondisi temperaturnya itu paling tinggi, jadi menuju kebiruan. Cahayanya tuh biasanya kebiruan, jadi akan ditarik ke tengah. Ke putih maksudnya. Kemudian gambar mendung itu ada di 8.000 sampai 9.000, itu akan dibawa ke tengah juga flash, kemudian bright sunshine. Jadi semakin ke bawah itu akan semakin kekuningan, dan semakin ke atas itu akan semakin kebiruan. Yang paling tengah-tengah apa? Yang bright sunshine. Jadi yang gambarnya matahari. Ini adalah penggunaannya ya, nggak usah kita hafalin, tapi cukup kita lihat dari gambar berikut ini. Kalau misalnya kondisi pencahayaannya itu sama, tapi kita pakai settingan white balance yang beda-beda, hasilnya seperti apa, Bu? Hasilnya adalah warna white balance yang salah. Kayak misalnya foto di bawah ini adalah foto siang hari, lagi terik tapi mendungnya sedikit. Jadi kita nggak usah pakai cloudy, harusnya kita pakai direct sunlight. Kalau kita pakai direct sunlight berarti hasil foto kita itu benar, karena langitnya terlihat seperti waktu kita ngelihat, yaitu biru, dan airnya itu terlihat coklat seperti aslinya. Tapi kalau kita pakai white balance yang salah, kalau misalnya ke kanan, ini kan semakin ke biru, hasilnya akan semakin kekuningan. Jadi kalau kita perhatikan foto ini, semakin ke kiri itu hasil fotonya semakin kebiruan, kalau ke kanan semakin kekuningan. Kenapa terbalik dari foto yang atas, dari gambar yang atas? Karena kalian ingat nggak tadi saya jelasin apa? Cara kerja white balance itu adalah dengan ngasih opposite colornya. Jadi kalau kondisi itu normal tapi kalian kasih tungsten atau kalian kasih white balance yang lampu pijar, otomatis dia akan narik ke biru dong. Karena dia harusnya dikasih kondisi pencahayaan yang merah juga. Kalau kalian salah, jadinya bakal kebiruan atau terlalu orange. Jadi kedua foto ini kalau kalian perhatiin, coba deh lihat. Warnanya terbalik kan? Kalau kalian salah ngatur white balance, hasilnya akan terbalik. Jadi yang harusnya tungsten itu, yang harusnya lampu pijar, kalau dipakai siang-siang ya foto kalian akan jadi biru banget, karena hasilnya si tungsten ini harus dipakai di pencahayaan yang merah-merah, gelap-gelap, jadi dia akan netral.
Kalau kalian pakai di normal yang otomatis dia akan ketarik ke birunya. Ini adalah langit, penggunaan langit sore tadi. Langit sore atau langit terbit senja ya ini. Yang benar adalah daylight. Karena kita bisa melihat dengan jelas warna birunya, kemudian matahari terbitnya. Tadi kan saya ngejelasin tentang indikator white balance yang benar kalau di manusia ya, yaitu pakai bola mata atau skin tone. Kalau misalnya untuk pemandangan, kita bisa ngelihat dari warna langit atau rumputnya. Jadi di sini kalau daylight itu udah bener ya, mendekati S-shot, mendekati yang auto, yaitu kalau langitnya ya terlihat biru, kemudian rumputnya itu terlihat hijau. Kalau warna yang lain kan ada yang false, ada yang terlalu kuning, ada yang terlalu biru, itu artinya salah. Kemudian kita bisa juga memilih white balance sesuai dengan mood atau mood atau bukan mood, itu bukan perasaan ya, tapi lebih ke filter, lebih ke pencahayaan yang kita inginkan. Kayak misalnya ini ada foto sunset, kita kepengen warnanya seperti apa. Kita bisa milih yang orange atau yang keunguan. Kemudian kalau misalnya di tempat ramai yang melibatkan manusia sama environment atau sekelilingnya, kita bisa memilih pencahayaan yang berdasarkan warna kulit dan background. Atau kalau di sini itu yang kiri atas yang paling benar. Jadi kalau pakai daylight, sekelilingnya itu kan terlalu itu ya, terlalu biru. Jadi kita pilih yang cloudy. Ini adalah hasil penggunaan white balance yang beda-beda di dalam studio dengan objek patung. Tujuan setting white balance itu adalah untuk menghasilkan foto yang natural. Tapi kita kan ingin menciptakan sesuatu yang biasanya nggak kita lihat. Jadi tergantung tujuan fotografer juga buat foto buat apa. Kalau buat dokumentasi sih foto ini dari foto yang cloudy ini paling bener sih kanan. Tapi kalau buat poster film horor ya kita akan ngambil yang sebelah kiri gitu. Jadi meskipun setting white balance itu sudah auto, sudah benar, kita yang menentukan. Nah, tugas kita itu adalah minggu ini untuk ngefoto apapun di sekitar kita. Temanya itu surrounding atau hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Minimal 10 karya foto dan kalian boleh edit. Deadline-nya itu Selasa minggu depan 21 September pukul 21.00 dan saya akan share via Google, via kumulatif via Google. Jadi hasil fotonya tuh bisa alam kalau kalian lagi di desa ya. Kalau lagi di desa kalian bisa traveling deket-deket situ. Kalian bisa foto kayak gini, bisa foto footage. Kalian juga bisa foto tema-tema tertentu kayak misalnya makanan di daerah kalian atau kalian lagi makan apa, itu bisa. Atau kalian juga bisa ngefoto hal-hal yang unik-unik kayak misalnya jendela unik, foto-foto tulisan vernakuler dan segala macam yang ada di sekitar kalian. Atau foto kalau kalian beneran nggak mau kemana-mana ya udah ngefoto indoor aja, ngefoto tanaman dan segala macam. Jangan lupa hasilnya harus estetis ya. Kalau mau stay at home dan kalian ngefoto ngefoto keseharian kalian mulai dari bangun tidur kayak vlog gitu, itu juga boleh. Jadi apapun yang sedang kalian lakukan atau apapun yang ada di sekitar kalian. Oke, segitu dulu materinya. Saya sambung minggu depan. Assalamualaikum.